Salam untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tema yang saya mau bagikan adalah berkat Tuhan Yesus. Amin. Berkat Tuhan Yesus. Nah, untuk itu mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 28. Kita baca ayat 1 sampai 2 saja. Oke, boleh ditampilkan di monitor. Baik, ya, di monitor kita baca kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu? Oke, nah, baik, saya tunggu. Oke, baik, bagaimana operator? Oke, ya, luar biasa, berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Oke. Sudah? Ya. Kita akan baca dari Alkitab kita masing-masing ayat 1 dan 2 bersama-sama. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari perjanjian lama ini, kitab Ulangan, ya. Nah, kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 28 ini, saudaraku, berisi syarat-syarat Tuhan untuk menerima berkat dan kutuk Allah di tanah perjanjian bagi orang Israel. Sekali lagi, ini untuk orang Israel. Ya. Nah, ayat 1 sampai 14 berisi janji Allah, ya, berisi janji Allah akan memberkati orang Israel jika mereka taat. Kita tidak membaca semua ini. Itu panjang sekali. Nanti PR saja. Setuju? Nah, ayat 1 sampai dengan 14 berisi janji Allah akan memberkati orang Israel jika mereka setia, jika mereka taat. Nah, ayat 15 berikutnya di situ sampai dengan 68, ayat 15 sampai dengan 68 berikutnya, daftar kutuk akan menimpa orang Israel jika mereka tidak taat, tidak setia. Saudara-saudara perhatikan, pada zaman itu Allah, ya, berkat-berkat dalam perjanjian Musa diberikan berdasarkan perbuatan atau kinerja manusia. Oke? Kita mau melihat perbedaannya, kita mau mengerti lebih dulu. Kita bahas dulu di dalam perjanjian lama. Di kitab ini, berkat-berkat dalam kitab ini yang kita baca dalam perjanjian Musa dengan orang Israel diberikan berdasarkan perbuatan atau kinerja manusia. Perbuatan, mari kita bersama-sama ngulangi. Berdasarkan perbuatan atau kinerja manusia. Ini bedanya. Oke? Nah, baik, kita teruskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, masalah timbul bagi kita kalau kita hidup di zaman itu, begitu juga kalau hidup di zaman sekarang. Masalahnya dalam perjanjian lama, perjanjian Musa, saudaraku, syaratnya berisi berapa? 613 ya, janji atau syarat kelakuan dan perbuatan baik manusia. Di sana tertulis sangat tegas, sanksinya sangat berat, dan hukumannya tanpa ampun. Bayangkan, saudara-saudaraku, Allah itu sempurna, manusia tidak sempurna, dan tidak mungkin manusia bisa mentaati 613 syarat itu sesuai dengan hukum Allah. Gagal satu, Bapak Ibu Saudara, ya, gagal satu syarat itu dihitung gagal semua, dan itu berarti manusia apa? Kena hukum Allah. Itu berarti manusia kena kutuk.
Saudara bisa bayangkan, bahkan saudaraku, Musa sendiri pun gara-gara cuma apa? Marah ya, melebihi perintah Tuhan, disuruh mukul batu, ya, disuruh ngomong sama batu supaya keluar air, saking jengkelnya karena emosinya menghadapi umat Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, dihantam sama tongkatnya, jebret. Hanya gara-gara itu saja, apa yang hukumannya apa bagi Musa? Musa tidak diizinkan Allah masuk tanah perjanjian, hanya melihat saja dari jauh. Saudaraku, perhatikan baik-baik, begitu tegasnya ya hukum, syarat-syarat yang diberikan kepada Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi sayangnya sampai hari ini banyak orang Kristen masih mengajarkan dan mengejar berkat bersyarat ini seperti bangsa Israel. Betul? Ya kan? Saudaraku, sekarang ini justru kalau saya melihat pada situasi seperti ini, manusia semakin mengejar bagaimana sih caranya saudara untuk bisa menurunkan berkat dengan kekuatan, dengan mengandalkan ya kemampuannya sendiri seperti bangsa Israel. Tapi saya mau beritahu kabar baiknya hari ini Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang mendasarkan kehidupan kekristenannya pada pola perjanjian lama, ya, pada pola perjanjian lama itu sama saja membatalkan atau meniadakan berdasarkan perjanjian baru, janji berkat dalam Kristus dalam hidup kita. Ini harus kita ketahui. Zaman kita hidup berbeda. Bapak Ibu Saudara, apa yang diberikan, yang dijanjikan oleh bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai itu, yang disebut hukum Taurat, berbeda dengan apa yang diberikan kepada kita ya melalui Yesus Kristus, sang perjanjian baru itu bagi kita. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar apa bedanya, ya, apa bedanya berkat yang ada di dalam perjanjian lama melalui Musa itu, yang begitu banyak syaratnya, yang bersyarat itu, dengan berkat yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Amin. Saudara siap mendengar kabar baik? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus dikaruniakan, dengar baik-baik, Yesus dikaruniakan bersegala berkat, tidak disertai kutuk. Amin. Dengarkan yang pertama, bukan kita, Yesus. Oke? Yesus dikaruniai segala berkat, tidak disertai kutuk. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Yesus tahu kita tidak akan pernah mampu mentaati hukum bersyarat dengan sempurna. Karena itu Yesus mati di salib dan bangkit untuk menggantikan manusia, untuk memenuhi seluruh hukum bersyarat, dan Yesus sudah tuntas menyelesaikannya dengan sempurna bagi kita. Amin. Sehingga tidak ada orang Kristen yang hidup dalam Yesus diberkati dan dikutuk pada saat yang sama. Amin. Oke. Bisa paham Bapak Ibu Saudara? Bisa paham ini? Saya ulangi lagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang Kristen yang hidup dalam Yesus diberkati dan dikutuk pada saat yang sama. Amin. Bagaimana Bang David nangkap ini? Ini merubah pola pikir kita dan identitas sekaligus kepercayaan kita. Ya. Itu yang pertama. Tuhan Yesus Kristus dipenuhi segala berkat ya tanpa kutuk. Gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, berkat Yesus tidak ada yang menahan untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kita menerima segala berkat yang tercantum dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1-14 itu karena kita beriman kepada Yesus Kristus yang sudah selesai permanen dan sempurna. Kita bisa menerima semua berkat itu karena apa? Karena Yesus yang bayar, karena Yesus yang sudah membayar semuanya. Saudaraku, jadi sekalipun segala kutuk ini tertulis di dalam Ulangan pasal 28 tadi ayat 15 sampai 68, kita tidak lagi perlu khawatir kutuk itu turun ke atas kita. Tapi kenyataannya betapa seringnya kita mendengar ini, ya kan? Kalau kita tidak diberkati, kalau kita mengalami masalah di tengah jalan, ya kan? Kecuali kita sengaja berbuat salah, sengaja kita turut terjun dari gedung, ya, sengaja kita minum racun, sengaja menjerumuskan diri, itu lain cerita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, sekalipun segala kutuk ini sudah tertulis dalam kitab Ulangan 28, kita tidak lagi perlu khawatir kutuk itu turun ke atas kita. Amin. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena apa yang telah Allah berkati dalam Yesus tidak ada yang dapat membalikkannya. Ini berita baiknya. Bukalah di dalam kitab Bilangan ayat 28, 23, ayat 23, ayat 20. Oke. Ya, ini dia. Ya. Bilangan 23 ayat 20. Wah, luar biasa Saudara berkat di dalam Yesus. Kita baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Saudara-saudaraku, peristiwa ini saudara pasti tahu, ini kisah Bileam, Raja Balak, ya, dan Bileam. Balak begitu marah sama orang Israel, ya, kemudian menyuruh Bileam, ya, seorang nabi ini mengutuki, menyumpahi, menyerapah, atau bahasa mendukun itu menyantet dan lain sebagainya. Ya. Tapi si Bileam tidak langsung melakukannya. Kalau saudara membaca di sana, kita tidak membaca karena panjang sekali. Nah, pada waktu dia mau menyumpahi, mau mengutuk, menyantet si orang Israel ini, begitu, ya, dia berdoa kepada Allah. Dia bilang, apa yang Tuhan mau taruh, perkataan apa di mulutku, itulah yang akan kulakukan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, apa yang dilakukannya ketika si Bileam ini mau pergi, mau menyumpahi bangsa Israel di tengah jalan inilah. Di tengah jalan itu, ya, pada saat dia beribadah itulah dengan model Bileam, dia sampaikan kepada Balak, ketahuilah aku mendapat perintah, maksudnya dari Tuhan, untuk memberkati. Begitu. Dan apabila Dia, yaitu Allah, Dia, saudara guru besar itu, Allah memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Lihat baik-baik. Saudara tahu, kata membalikkannya saya mempelajari, diterjemahkannya beberapa beda. Membatalkan, menahaninya, menarik kembali, mengubahnya. Jadi ini firman jaminan bagi orang Israel, berlaku hukum bersyarat. Allah tegakkan, saudaraku, dengan tegas, tanpa pandang bulu, tanpa ampun, tidak dapat dibatalkan, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menarik kembali, tidak ada yang bisa mengubahnya. Siapa taat diberkati, tapi siapa tidak taat dikutuk. Itu maksudnya. Dan ketika saudaraku, si Balak ini mencoba mengutuk orang Israel, itu ya, melalui Bileam, dia bilang, oh tidak bisa. Tidak bisa engkau menahan, engkau merubah, ya, tidak bisa engkau menahan, merubah, membalikkan, atau apa saja, apa yang sudah Tuhan berkati kepada bangsa Israel. Itu maksudnya. Saudara-saudaraku, saudara tahu betapa hebatnya ini.
Tuhan menjamin berkat kepada orang Israel. Tuhan juga menjamin kutuk kepada orang Israel yang taat, yang tidak taat. Begitu tegasnya. Dan kalau Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara, seorang raja pun yang hebat seperti Balak tidak akan bisa menahan berkat yang sudah diberikan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga bagi orang Kristen, bagi kita yang hidup, yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, perjanjian berkat yang disediakan bagi kita sudah dijamin dan sudah pasti dilaksanakan. Amin. Amin. Sudah dijamin. Ya. Berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada kita itu sudah dijamin dan pasti dilaksanakan. Mari sama-sama katakan kanan kirimu, pasti dilaksanakan berkatnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakannya. Lihat baik-baik Bapak Ibu, saudaraku, kita harus mengerti betapa sempurnanya karya Kristus di salib sudah selesai. Berkat-berkat Yesus adalah iya dan amin untuk kita semua. Amin. Waduh, itulah sebabnya banyak orang Bapak Ibu menentang ya kasih karunia, katanya berita kemakmuran. Bukan. Itulah yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib untuk kita. Saudara tahu, kita tidak perlu memintanya, tapi itulah yang disediakan bagi kita yang percaya. Kita tidak perlu membuktikannya, Dia sendiri menjamin ya akan melaksanakan, mewujudkannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini dia jaminannya saudaraku. Kolose 1 ayat 27 terjemahan BM ini. Ini andalan ayatnya yang luar biasa. Tolong diklik ini ya. Oke, sudah ketemu? Ya, itu dia. Kita baca. Kolose pasal 1 ayat 27. Nah, kita baca bersama-sama 2, 3. Allah merancang untuk menyatakan rahasianya kepada umatnya, rahasia yang agung dan mulia untuk umat manusia. Inilah rahasia itu. Kita baca bersama-sama yang nyaring 2, 3. Kristus tinggal di dalam diri kamu, dan hal ini berarti bahwa kamu akan ikut menikmati kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Saya baca lagi. Tolong ditanam di dalam hatimu, berakar, menghasilkan buah. Kristus tinggal di dalam diri kamu, dan hal ini berarti bahwa kamu akan ikut menikmati kemuliaan. Amin. Saudara bisa bayangkan, ya, Kristus yang tinggal di dalam kamu, yang sudah memenangkan pertarungan, yang sudah memenangkan saudaraku di kayu salib, yang sudah menangkan atas maut, atas iblis, ya, atas segala macam itu, ya. Kristus itulah yang sekarang yang saudara percaya, yang saudara terima, tinggal di dalam dirimu. Saudaraku tidak membawa tangan kosong, tapi membawa apa? Segala kemuliaan Allah. Amin. Saudaraku, bagi orang Israel, kitab bilangan 23 ayat 20 tadi tertulis, Allah menjamin memberkatinya dan tidak bisa dibalikkan, tidak dapat dibatalkan, tidak ada yang menahan, tidak ada yang menarik kembali, tidak ada yang bisa mengubahnya kembali. Berkat atas orang Israel. Kolose pasal 1 ayat 27 ini dikatakan Kristus tinggal di dalam kita adalah jaminan kita, dan pasti kita ikut menikmati kemuliaan. Amin. Menikmati saudara. Perhatikan baik-baik. Analoginya adalah begini. Kristus yang tinggal di dalam kita, ya kan, tidak tangan kosong, ya kan. Dia yang pindah tadinya tinggal di tahta di surga yang jauh sana, lalu dia, saudaraku, bertarung di kayu salib dan memenangkan segala sesuatunya bagi dia.
kemudian penuh kemuliaan, ya, penuh segala berkat itu sudah dimenangkan bagi dia, saudara. Nah, Kristus yang menang itulah dia tinggal di dalam diri kita, dan ayat itu tadi kita ikut menikmatinya. Amin. Ikut menikmatinya, semua kemuliaan dan berkatnya itu. Amin. Ini berita baik, ini kabar baik. Sukacita yang penuh berkat kelimpahan yang boleh kita nikmati di dalam nama Yesus. Jadi segala berkat yang kita nikmati, tolong perhatikan baik-baik ini. Bedanya dengan orang Israel. Kalau orang Israel tadi menerima berkat, hasil apa, bro? Hasil apa? Hasil lupa. Hasil apa tadi? Ukuran bangsa Israel diberkati karena apa? Karena hasil kekuatan perjuangannya sendiri untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, bedanya Bapak Ibu Saudara, segala berkat yang kita nikmati bukan hasil dari perbuatan baik kita, bukan kelakuan baik kita, tapi bawaan Kristus yang tinggal di dalam kita, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Itu bedanya, dasar enggak? Amin. Dia kasih tos kanan kiri, saudara sudah diperlengkapi, sudah difasilitasi segala berkat, haleluya. Tapi sukacitanya kok enggak bersinar-sinar. Haleluya. Bayangkan, yes, gitu saudara. Ya, lihat itu banyaknya orang Kristen masih terpengaruh dengan pengajaran yang lama, yang bersyarat, susah payah siang malam. Sampai saudaraku tahu melupakan bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Mereka berjuang mati-matian. Saudara tahu, segala berkat yang kita nikmati bukan hasil dari upaya kekuatan kita, kemampuan kita, tapi yang benar adalah bawaan Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita tinggal menikmati Bapak Ibu Saudara. Dialah yang melayakkan kita menikmati segala berkatnya. Amin. Inilah yang disebut bahasa kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Amin. Jadi pertanyaannya adalah, mustahil kita tidak diberkati tahun ini dan sepanjang hidup Anda. Tidak ada alasan bagi kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena Yesus Sang Amin telah memeteraikan berkat-berkat Allah atas hidup Anda dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Itu hebatnya. Dia bukan hanya, saudaraku, memenangkan pertempuran itu, yang membebaskan kita dari kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, kutuk maut. Semua itu sudah dipenangkan. Kemudian dia tidak meninggalkan kita yatim di dunia ini sendirian, tetapi dia mau bersama-sama dengan kita dan tinggal bersama-sama kita, bukan hanya tangan kosong. Semua bukan ditinggal di surga. Kita hidup di dunia ini, ya. Dia tidak mau membuat kita berjuang dengan kekuatan sendiri seperti bangsa Israel, tidak. Semua kemuliaannya, kemenangannya itu dibawa masuk ke dalam diri kita untuk bisa kita nikmati. Dan meterainya Bapak Ibu, segelnya adalah apa? Darahnya sendiri dimeteraikan bagi kita. Jadi setiap hari sepanjang tahun, setiap orang yang percaya bisa menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Oleh apa? Oleh iman yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Syaratnya tadi apa? Syaratnya, kalau bangsa Israel 613, kalau buat kita syaratnya apa? Percaya karya Kristus yang sudah selesai, terimalah apa yang disediakan Tuhan dengan iman, izinkanlah rohnya masuk kepada kita. Amin. Itu untuk menyatakannya. Tuhan Yesus mati di kayu salib secara umum, itu sudah dilakukannya.
Tapi kenyataan manifestasi berkat-berkat itu menjadi nyata tidak untuk semua orang. Itu hanya terjadi bagi orang yang menerima dan percaya saja. Hanya itu. Ya, Yesus mati untuk semua orang. Yesus mengampuni semua orang. Yesus menyediakan berkat bagi semua orang. Tapi yang menerima secara nyata, barang siapa yang percaya, ya, yang mengaku secara pribadi, ya, maka dialah akan diselamatkan, diberkati. Amin. Mari saudara, kita punya iman, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasanya kayanya, penuh dengan kemuliaan. Berkat itu tidak dibawa kembali ke surga, tapi Dia sediakan bagi kita semua untuk penyediaan kita yang hidup di dunia ini untuk kita. Amin. Yang Dia minta bagi kita, percaya, terima apa yang Dia sediakan bagi kita. Itulah yang Dia mau untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Kasih-Mu begitu besar bagi kami, sampai mati di salib demi menggantikan kami untuk mentaati seluruh hukum Allah yang bersyarat itu. Dan Tuhan Yesus, dengan selesainya semua itu Engkau kerjakan, Engkau melayakkan hidup kami. Bahkan Engkau juga tinggal di dalam hidup kami dengan membawa segala berkat, segala kemuliaan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang boleh kami nikmati, tanpa upaya perbuatan kami yang terbaik, apapun dari perbuatan kami. Kami hanya menerima, dan itu boleh terjadi, sungguh-sungguh terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih-Mu, berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.